Oke, siap-siap. Oke, baik. Kita akan coba mulai. Pertama-tama, selamat pagi semuanya, rekan-rekan sekalian. Kembali lagi ke pertemuan kali ini, pertemuan kelima di BBI. Dari sepanjang apa? Basa-basi ilmiah. Kali ini kita akan kedatangan apa namanya pemateri yang menarik, yaitu Mas Raihan ya, Mas Raihan Wiradana. Beliau alumni S1 Kimia UGM 2019 ya, Mas Ray? Ya, 2019. Oke, benar. Kali ini dia akan membawakan materi tentang apa namanya, tentang riset komputer sebenarnya, tentang perkembangan komputer dan dampak perkembangan komputer terhadap riset-riset saintifik. Oke, mungkin langsung saja tanpa perlu basa-basi saya serahkan ke Mas Raihan untuk memaparkan presentasinya. Silahkan. Oke. Oke, aku sudah mencari dulu. Oke. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa istilahnya adalah dampak-dampak dari komputer yaitu sendiri untuk riset saintifik. Nah, siapa yang nggak pernah mengenal komputer di dunia sains bahwa efeknya itu akan seperti menimbulkan seperti adanya banyak produk yang baru maupun ada yang seperti efek yang merupakan dampak-dampak seperti di mana produk teknologi berkembang hingga ketika kita itu membutuhkan bahwa komputer itu adalah hal yang wajib kita miliki untuk setiap istilahnya setiap pekerjaan dari pekerjaan hingga lebih ke arah istilahnya bisnis juga sama ke istilahnya ke arah saintifik. Nah, kita ingin tahu ada beberapa bahasan yang setidaknya komputer itu yang akan saya bahas, yaitu adalah hierarki dasar komputer, di mana ini kebetulan saya lebih ke arah desktop PC atau ke laptop. Karena basically desktop sama laptop itu adalah suatu alat yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, misalnya dalam bekerja, terutama kantoran yang menggunakan desktop khusus, maupun yang kerjanya riset yang menggunakan seperti sistem server, sistem cloud, atau komputasi yang istilahnya lebih tinggi. Nah, dibalik itu riset saintifik itu, riset saintifik yang kita jalankan juga ini lebih ke arahnya semikonduktor, salah satu material yang menjadi otak dari segala perangkat-perangkat komputer yang ada di bagian seluruh hierarki dasar komputer ini. Nah, yang terakhir itu adalah beberapa sedikit cemilan atau dampak perkembangan komputer sendiri untuk kebutuhan riset. Pertama adalah hierarki dasar komputer. Siapa yang nggak pernah mengenal yang namanya komputer ini? Banyak kan pasti. Nah, karena komputer ini istilahnya efeknya sangat luas, komputer itu memiliki banyak dasar bentuk. Misalkan komputer desktop ya, dia ada monitor, ada keyboard yang buat untuk menulis, sama ada mouse. Nah, di model-model komputer sini dia memiliki bentuk kayak komputer yang saya gunakannya adalah laptop, ada yang juga menggunakan seperti komputer buat mana? Ya. Bentar, aku nanya, apa kamu belum presenting atau gimana? Ini,
beberapa bagian dasarnya ada merupakan monitor. Enggak, slide-nya kayaknya belum kamu present. Oh, sebentar. Udah kayak ini screen sharingnya. Udah ini screen sharing. Sini belum nampak. Oh, belum nampak. Oke. Iya, iya. Aku ganti dulu ya. Belum muncul. Nah, Sorry. Kalau ini, nah ini udah nampak. Oke, siap. Maaf Bentar tadi ya. motong ya. Silahkan Ya, dilanjutkan, sorry. Ray. Ya, ini saya lanjutin dulu. Ini beberapa bahasanya dan ini komputernya. Jadi, biasanya seperti dia adalah seperti lebih ke arah komputer yang biasanya digunakan sebagai lebih ke kantoran, bisnis, ya kantor atau bisnis, riset sains juga termasuk pengolahan data besar maupun hingga tingkat server yang punya awannya jauh lebih besar. Hierarki dasarnya berupa monitor, ya di monitor ini seperti layar kita yang kita sedang pakai, kemudian ada mouse, yaitu adalah salah satu mungkin alat opsional khusus untuk memudahkan kita untuk aktivitas. Cuma ada keyboard seperti tangan kiri kita untuk mengetik, dan ada sistem PC tersendiri itu dia ada 8 sebenarnya. Tapi ini saya tunjukkan 7 karena ini yang paling umum. Pertama adalah CPU, komputer, yaitu salah satu otaknya. Dan dia punya coolernya sendiri, saya kayak pakai cair, liquid, atau pakai angin. Terus ada kartu grafis atau disebut GPU. Secara kasarannya GPU ini lebih ke arah video card, karena ini GPU sendiri itu sangat unik karena berdasarkan perkembangan dari CPU dan GPU itu terlahir sendiri. Kemudian motherboard atau seperti kaosnya itu ada melapisi agar CPU itu bisa bergerak, jadi atau CPU itu bisa menjalankan instruksi dari komputer itu sendiri. Kemudian ada RAM, yaitu random access memory, yang merupakan lebih ke tenaga untuk mempercepat dari komputer kita itu sendiri. Terus ada storage. Nah, storage ini ada salah satu yang terkenal adalah SSD alias solid state drive, ada juga HDD, hard disk drive, ada juga M.2. Nah, yang keenam ini adalah kekuatannya atau disebut power supply unit yang disingkat oleh PSU. Yang terakhir adalah case. Nah, case ini mungkin agak sedikit arbitrary karena dia besarnya sangat banyak sama kegunaannya juga sangat banyak. Ya. Nah, pertama adalah CPU. CPU ini merupakan pusat dari otak komputer sendiri yang terdiri dari chipset, transistor, DSIs, atau yang disebut sirkuit atau rangkaian terintegrasi dalam bentuk wafer seperti bukan wafer yang kayak makanan ya, tapi wafer yang seperti lapisan silikon yang mengandung memori utama, unit kontrol, dan logika aritmatika. Termasuk bagian-bagian dari komputer ini yang menggabungkan peripheral, yaitu kayak peralat kayak keyboard sama mouse atau monitor, dan alat input-output, unit dari motherboard, dan unit penyimpanan. Tapi unit penyimpanannya untuk CPU, bukan untuk storage. Tipe CPU ini ada 3. Nah, mobile CPU yaitu sering kita temukan dalam laptop maupun smartphone. Smartphone ini dia punya CPU sendiri, dan nanti mungkin manufakturnya beda ya, bukan Intel, bukan AMD. Terus ada desktop CPU yang umumnya tuh ditemukan di PC kantoran, ada di PC seperti orang game juga ada, terus juga ada juga di riset. Nah, riset ini ya ada yang menggunakan desktop CPU, atau dia bisa menggunakan yang server, yaitu dia jauh lebih besar dibandingin CPU itu sendiri. Dan kegunaannya itu pun juga berbeda di antara ketiga ini. Hanya yang kegunaan mobile itu seperti yang saya pakai ini lebih ke daily drive atau alat yang sering saya gunakan sehari-hari. Saya kayak smartphone, kayak tab, atau kayak
Surface, terus ada juga desktop CPU yang kebanyakan digunakan dalam perusahaan untuk desain atau lebih ke riset juga, hingga ke kantoran gitu juga, sama analisis data juga bisa pakai desktop itu. Kalau untuk server itu dia lebih ke arahnya ke perusahaan itu sendiri, seperti kayak perusahaan sekuritas, bank, terus juga ada riset. Nah, yang riset ini lebih menarik karena dia akan memberikan dampak terbesar selain desktop sama server itu. Yang satunya lagi, CPU itu terkadang membutuhkan pihak ketiga atau third party sebagai desain chipset. Sama seperti kayak AMD atau Intel sendiri. Terus juga ada proses manufakturnya yang seperti manufakturnya semikonduktor, fabrikasi, maupun sebagai bentuk mitra kerjasama, terutama yang mitra kerjasamanya lebih ke arah pengembangan sama riset. Setiap 1-2 tahun, berdasarkan umur, pasti selalu ada CPU terbaru. Nah, CPU terbaru ini, dia tuh punya apa ya, terbarukan misalnya ya, kayak HP ini, kan dia punya CPU-nya ini ada sendiri ya, kayak namanya Snapdragon atau Exynos ya dari Samsung, atau MediaTek, dan pasti setiap tahun atau setiap bulan tuh pasti ada keluaran produk terbaru dari khususnya mobile, smartphone ya. Kalau mobile laptop itu tergantung sama manufaktur chip CPU yang dari seperti kayak AMD Intel itu tergantung mereka rilisnya kapan. Nah, biasanya kalau Intel itu dia 2 kali rilis, yaitu desktop sama laptop dulu, baru desktop. Kalau AMD dulu kemarin itu setahun ini terakhir ini dia desktop dulu, baru laptop. Kalau server itu dia tergantung ketika misalnya manufakturnya itu menginginkan dia merilis langsung CPU-nya khusus untuk server, dan biasanya server itu dia punya ada parts-nya sendiri. Nah, ini saya contohkan beberapa manufaktur yang menghasilkan CPU besar itu. Pertama adalah AMD, jelas AMD paling besar, masih kecil ya. Terus ada Intel. Nah, Intel ini jauh udah lebih lama karena Intel ini berinovasinya dia berkembangnya sejak 2010. 2010 itu sebagai baru tenarnya hingga tahun 2016. Nah, sebelumnya itu Intel juga terkenal saat di era 2000-an, sama saat komputer itu masih istilahnya orang-orang pada belum tahu. Kalau AMD itu juga sama. Dia adalah hasil tulisan dari Intel, karena dulu mereka berdua pernah bekerja sama, sehingga AMD itu dia membuat CPU sendiri. Dari tahun 70 sampai sekarang ini yang sudah bergelora. Nah, kenapa AMD itu bisa masuk sini? Karena AMD sendiri itu baru berkembang ketika prosesor yang mereka buat di tahun 2017, terutama adalah prosesor untuk kebutuhan gaming. Tidak itu gaming aja, AMD coba membuat CPU khusus untuk workstation atau server itu mulai tahun 2017. Khusus ARM. Nah, ARM ini dia lingkungannya beda. Lingkungannya ARM ini lebih ke peralatan Apple, yang CPU-nya hampir mendekati performa dari CPU dari AMD. Nah, yang kedua adalah kartu grafis atau graphical processing unit. Nah, kartu grafis ini adalah, ini misalkan saya contohkan kartu grafis yang khusus workstation ya, merupakan chip komputer yang menghitung kalkulasi matematik secara cepat. Nah, yang kegunaan pertama kenapa render gambar, karena dalam render sendiri itu sebuah program itu yang menggunakan beberapa pengolah data itu menggunakan kekuatan kartu grafis, karena kartu CPU sendiri nggak begitu cukup. Yang kedua adalah sebelum GPU dikenal, CPU itu udah lama jadi model kalkulasi, akan tetapi karena akhir 90-an itu banyak sekali boomingnya GPU, terutama beberapa perusahaan yang dulunya pernah tenar di akhir 90-an, mereka berkompetisi untuk membuat kartu grafis terbaik. Setiap tahun pasti keluar. CPU itu menjadi primadona, akan tetapi seiring berkembangnya komputer dan kalkulasi semakin banyak, GPU menjadi otot utama dalam desain, riset maupun manufaktur. Jadi GPU sendiri itu sudah digunakan tuh untuk pembuatan film, ada. Untuk riset sains, ada juga. Untuk riset komputasi, ada juga. Yang sampai server pun, juga ada.
masuk server yang kayak secepat seperti yang di negara Amerika atau Amerika, Eropa atau Kanada, sehingga GPU ini menjadi salah satu bagian alat yang paling penting dalam misalnya lebih ke riset. Nah, tipe GPU ini ada 3 ya, ada 4. Kartografi terdedikasi. Jadi sebelum kartografis ini lebih ke arah ke konsumen, dia itu masih sebagian tuh dia terdedikasi. Itu lebih banyak dibandingkan kartografis yang lainnya. Kalau terintegrasi itu beberapa manufaktur itu khususnya CPU dia yang mengolah di mana chipset CPU itu bisa menjadi bisa run sebagai GPU juga. Kalau eksternal itu dia adalah kartografis yang ditancap langsung ke komputer melalui tancapan Thunderbolt khususnya agar ke laptop atau alat-alat mobile itu bisa menggunakan GPU dari komputer. Dan yang terakhir adalah general purpose GPU. Nah, yang ini yang GPU ini masih dikembangkan oleh Intel dan chipsetnya disebutkan sebagai Intel Xe. Tujuan kegunaan GPU ini pertama, nah yang pasar gaming ini paling banyak, sehingga saya nggak bisa ngomong ini sangat luas ya Pak pasar gaming. Terus ada di cloud gaming, cloud itu lebih menggunakan GPU yang ada di server dari sana, sehingga server sana itu bisa mengirimkan kayak data-datanya dengan dalih kecepatan internetnya cukup tinggi ke cloud dari sang user. Nah, untuk riset sendiri, workstation itu luas, ya. Workstation maupun cloud yang dia menggunakan ke arah kayak pengembangan riset yang khususnya di perusahaan besar kayak atau perusahaan enterprise atau bisnis, dia pasti inginkan kayak misalnya kliennya ini pengen segini dalam waktu apa. Jadi kerjakannya dalam waktu gitu harus selesai. Kalau nggak selesai, misalnya dan udah, ya kliennya pasti nggak mau atau kliennya bakal marah. Nah, jadinya workstation atau cloud workstation itu benar-benar penting penggunaannya di GPU. Dan yang terakhir ada training inteligensia buatan atau AI. Nah, intelijen AI ini sangat membutuhkan kekuatan grafis, kartografis sehingga mereka itu bisa istilahnya lebih ke arah riset yang kayak seperti riset lebih ke robotik atau dan sebagainya. Nah, generasi dari GPU sendiri ada 6. Nah, pertama ada GDDR, itu disebut GDDR SGRAM yang dimulai manufakturnya tahun 1998. Itu pertama waktu saat Nvidia, AT sama 3DFX itu masih bersaing membuat kartografi terbaru. Oh, sama Matrox ya. Terus ada GDDR2 yang dibuat oleh Samsung, itu memperbarui GDDR jauh lebih cepat. Dan yang GDDR3 ini saya kasih tanda 2003 itu karena emang setahun ya berkembangnya ya. Jadi dia lebih cepat daripada GDDR4. Itu udah saat Matrox udah mau 3DFX mau pilot karena masalah finansial, Nvidia sama ATI yang memegang hak GDDR3. Yang Matrox juga sama. Nah, GDDR4 juga itu Nvidia sama ATI. Dan AMD masih belum begitu tenar ya untuk buat kartografis. GDDR5 ini yang paling banyak ditemukan di komputer desktop yang istilahnya menggunakan kartografis yang istilahnya chipsetnya masih terbatas ya. 2007 sampai 2015 yang itu adalah revisi dari GDDR5 yang di sini ditemukan di kartunya Nvidia, AMD. Karena saat ini AMD sama ATI itu sudah bentuk kerjasama dari tahun 2006, jadi Nvidia sama AMD yang memproduksi banyak GPU dengan dengan generasi GDDR5. Dan GDDR6 ini diambil debut tahun 2017 dan baru sekarang ini sudah banyak kartografis yang dengan peraturan seperti GDDR6 pada tahun 2017 ini ke atas. Nah, manufaktur GPU sendiri ada lumayan banyak. Nvidia itu yang paling besar karena dia nggak hanya buat GPU untuk dunia konsumen, tapi juga buat GPU untuk dunia workstation maupun server. Termasuk semua AI yang dikembangkan oleh Nvidia juga menggunakan
produk-produk dari NVIDIA itu sendiri. Yang kedua adalah Matrox. Matrox ini sempat pilot, cuma ketika saya baca beberapa berita, mereka sedang membuat kartu grafis, tapi fungsinya bukan buat kartu grafis, bukan buat performa, tapi buat display di kayak display 4K gitu. Seingat saya di berita yang saya baca. Kemudian, nah AMD Radeon ini yang paling digemari para gamer ya biasanya. Tapi kalau di riset dia ada sendiri divisinya namanya Radeon Pro, yaitu Pro itu udah ada penerapan security dari CPU-nya. Terus ada juga Radeon Instinct yang dia itu lebih ke arahnya ke security, lebih ke workstation, sama Radeon MI Instinct. Jadi cuma ada Pro sama Pro Instinct. Tapi yang Radeon Pro itu kebanyakan ditemukan di alat-alatnya Apple. Misalnya lebih ke kayak MacBook, Mac Pro, lebih ke banyaknya alat Android itu. Kemudian ATI Radeon ini dia bergabung sama AMD tahun 2006. Nah, karena udah lama, terus yang terakhir nanti di SX yang saya sebutkan tadi adalah salah satu kartu grafis yang benar-benar diminati oleh orang-orang, kalau nggak salah warga Amerika pada buminya komputer di tahun 90-an ke atas. Yang outline-nya hingga tahun 2003. Nah, pertama adalah motherboard. Motherboard ini adalah bagian utama papan sirkuit PCB yang mengandung semua fungsi komputer, yaitu CPU, RAM, konektor peripheral yang biasanya di luar, chipset I/O. Chipset I/O ini yang yang lebih ke di mana semua konektor yang PC itu berada, memori controller, konektor interface yang ada di dalam motherboardnya, dan komponen lain sebagai tujuan utama. Ukurannya ada 4, yaitu adalah ITX yang baik kecil, Micro ATX yang sedang, sebenarnya ada ukuran DTX, cuma karena DTX nggak umum, jadi saya ambil yang umum aja. Terus ATX yang ukurannya standar segini, dan ATX yang dia jauh lebih besar. Untuk dunia server, dia menggunakan yang EATX. Ya, karena EATX itu, dia saking besarnya, dia bisa masuk ke rack server, sehingga kayak chipsetnya itu bisa masukin banyak CPU, banyak RAM, banyak GPU juga. Nah, perkembangan motherboard ini, dia tergantung rilisnya CPU dan GPU. Nah, karena ada rilisnya CPU sama GPU, itu mungkin ada perubahan kayak revisi dari PCIe Express, atau dia dari CPU-nya chipsetnya apa dia ganti atau tetap sama gitu. Dan tujuannya itu punya banyak ya, server seperti kita pakai itu, konsumen yang sesuai dengan ukuran, yang sesuai dengan beberapa ukuran, dan laptop. Nah, kalau laptop itu dia ada tambahan chipset seperti M itu berarti dia mobile. Karena dia mobile berarti chipsetnya itu di salah satu di laptop tuh pasti beda-beda desainnya, dan walaupun dia seiring sama, tapi desainnya beda doang. Ini misalnya contoh dari LGA 755, jadi kelihatan ya soketnya sama ATX sama konektor buat ke PSU-nya, ada panelnya, ada juga Ethernet-nya, ada PCIe-nya, ada yang bagian-bagian ini yang jauh agak susah ya itu untuk dijelasin, karena kalau yang udah tahu hardware biasanya tahu. Nah, karena manufakturnya motherboard banyak, jadi nggak bisa semuanya itu. Ini saya akan tunjukkan beberapa chipset dari beberapa manufaktur. Ini misalkan AMD sama Intel ya paling banyak. Jadi ini yang saya baca sama itu, saya pahami. Jadi AMD sini sama Intel sini ada chipnya sendiri. Kalau AMD itu dia udah menggunakan lebih menggunakan chipset AM itu dia masih pakai konektor pin. Konektor pin karena dia masih kayak seperti Intel yang dulu. Jadi konektor pin ini sendiri rata-rata dibuatnya dari emas. Kalau dibuat dari emas dia pasti langsung tancap gitu. Nah, karena ada perbedaan, soketnya ini berbeda. AMD sendiri dia sudah mengembangkan chipsetnya lumayan banyak, cuma kita lebih ke arah dua-duanya dulu. Nah, LGA 1366 ini di mana pertama kali Intel itu merilis generasi 1 isi 7. Sementara LGA 1156 ini udah dari tahun 2009 itu saat pertama kali Intel merilis Core i5. Untuk LGA 1567
Intel sendiri sudah merilis di tahun 2010 itu khusus untuk server. Sementara LGA 1155 ini di mana itu i3 udah mulai muncul. Jadi 3 Core i3, i5, i7 sudah keluar sejak sebelum tahun 2010. Dan yang 2011 ini adalah khusus buat server. 1356 itu konsumen, tapi chipsetnya konsumennya ada sendiri. Kenapa dia ada angka 6 di belakangnya? Karena chipsetnya itu untuk Intel khusus. Intel itu dia lebih ke arahnya workstation sama konsumen. Jadi prosumer sebutannya, professional consumer, professional workstation gitu. Yang paling menarik sendiri, Intel itu juga dia tuh pelopor sentuh terbanyak di Intel, karena Intel dari dulu tuh udah sering buat itu ya, CPU motherboard yang khusus untuk server, sehingga dia ada sendiri chipsetnya. Nah, yang terakhir sini adalah LGA 1200, yaitu di mana Intel telah merilis generasi 10 yang disebut dengan kode nama Danau Comet. Nah, dari AMD sendiri, AMD itu belum membuat istilahnya belum membuat server, belum membuat CPU server. Nah, karena dia belum membuat CPU server, jadi dia konsumennya masih terutama adalah kalangan gamer atau juga konsumen biasa ya. Nah, ketika AM4 udah rilis dari tahun 2017, ini adalah awal dari Ryzen. Awal mulanya Ryzen itu di mana ya, AMD sendiri itu dia berkembangnya tuh bersama dengan Threadripper atau TR4 SP3R2 sama EPYC generasi pertama. Nah, karena dia AMD sendiri merilis satu chipset, dia juga merilis CPU sebanyak 4 kali. Sebenarnya 5 kali sih, karena kemarin Juli lalu tuh ada perilisan refresh dari refresh dari generasi 3. Generasi 4, karena ini masih kita masih menunggu konfirmasi tanggal rilisnya, kemungkinan besar tahun ini. Yang keluar terakhir adalah generasi Renoir 4000G. Ya, SP3 itu adalah khusus EPYC, server EPYC. Server EPYC itu dia chipsetnya, nama CPU-nya dia 7001, yang mungkin kekuatannya 8 core pakai multi thread, double thread-nya dari core-nya. Nah, TR4 Threadripper itu dua generasi dia rilis satu chip sama TR4, dan satu chip terbaru tahun lalu dia Threadripper generasi 3, dia yang benar-benar memegang core terbanyak dibandingkan Intel. Karena Threadripper itu dia rilisnya itu karena tahun 2017-19 itu istilahnya dia meriliskan CPU dengan core terbanyak dibandingkan dengan yang ada di Intel. Istilahnya satuannya ini ya, 16, 24, 32, 64. Dan yang 64 tuh yang menjadi bagaimana AMD itu bisa mengembangkan motherboard khusus atau melakukan chip CPU dari faktor motherboard itu khusus untuk memaksimumkan potensinya. Beberapa catatan untuk server adalah sebenarnya motherboard desktop atau konsumen juga bisa digunakan sebagai server, tapi kemampuannya nggak bisa sebagus server karena tipikalnya server itu RAM-nya 24/7 tanpa latensi, tanpa gangguan, tanpa hambatan. Nah, Threadripper sendiri itu adalah pengecualian karena dia beberapa manufaktur brand model kayak Gigabyte, Asus itu dia udah sudah membuat beberapa motherboard khusus yang menggunakan menggunakan CPU prosumer. Nah, sekarang ada RAM. RAM ini manufakturnya lumayan banyak. Ada kayak Intel, bukan Intel ya, lebih ke arah kayak branding khusus. Jadi juga ada RAM yang khusus untuk server sama RAM untuk prosumer itu beda. Dan dia ada 4 generasi berbeda, 5 generasi. Yang satu ini masih belum tahu kapan. Merupakan bentuk komputer yang bersifat sementara, yaitu yang menyimpan cache dengan isinya mudah diakses pada waktu tetap. Sifat RAM itu adalah volatil, istilahnya acak ya, karena membutuhkan aliran listrik untuk di-run, kayak misalnya baterai untuk laptop atau pakai arus untuk di desktop. Yang sifat RAM itu adalah karena ini RAM ini bekerja pada komputer keadaan hidup atau idle. Nah, strukturnya itu ada input storage, program storage, working storage, sama output storage. Nah, input itu dia akan memasukkan data atau cache,
maksudnya kemudian diaruskan ke program. Setelah arus di program itu dia ke arus working, dan terakhir arus working masuk ke output. Nah, fungsi utamanya percepat proses. Ya itu aja, lebih mempercepat proses, kayak misalnya buat main, atau buat riset, atau buat analisis data besar, atau buat rendering. RAM itu sangat-sangat mempengaruhi dan sangat penting. Dan dia juga melakukan penyimpanan sementara. Nah, generasinya ada jenisnya DRAM, udah lama, tahun sebelum tahun 2000, SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, yang sama RDRAM yang susah karena banyak. Generasinya ada 4, ada 5 ya. Ada DDR yang mulai tahun 96 sampai 99, DDR2 tahun 2001 sampai 2006, DDR3 2003 sampai 2011, dan DDR4 yang sekarang ini DDR4 2011 sampai tahun 2021 belum tahu, karena DDR5 ini baru mulai produksi tahun 2021 berdasarkan pernyataan Samsung di beritanya tahun 2 bulan yang lalu. Untuk RAM ini yang DDR4 khusus, DDR4. Nah, ada satu jenis RAM lain tuh dia SCC RAM, di mana dia itu dia bisa mengontrol kesalahan error correcting dari komputer. Hard disk. Misi, saya mau interupsi dulu, nggak apa kan? Bentar ya. Oke. Gimana? Interupsi sebentar boleh? Mau ke itu belakang. Kamar mandi dulu. Ya, boleh. Silakan. Oke. Maaf ya. Iya. Oke. Udah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada penyimpanan data. Penyimpanan datanya adalah hard disk atau drive. Kan semua konten digital berupa dokumen, foto, musik, video program, aplikasi, dan sistem operasi. Nah, ini HDD itu adalah 2 tipe, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu yang seperti yang kita punya itu menyimpan data, tapi nggak di suatu komputer itu sendiri. Kalau internal itu dia ada 2 bentuk, 2,5 inch sama 3,5 inch. Ya, 3,5 inch itu yang HDD yang paling umum di komputer PC. Kemudian ukurannya, ini yang saya bilang 2,5 inch ini kebanyakan untuk laptop sama eksternal, dan 3,5 inch ini kebanyakan buat komputer. Dan tipe HDD sendiri karena ada di eksternal dan dia punya kegunaan yang lumayan banyak. Dia beberapa HDD itu ada diubah kegunaannya menjadi untuk khusus server. Nah, kecepatan HDD ini tergantung sama speed dari disknya itu. Pertama yang 5400 RPM, di mana sekuensialnya 75 MB per second, performa acaknya 65 IOPS. Nah, yang kedua adalah yang paling banyak kita pakai itu 7200 RPM, itu dengan sekuensial 100 MB per second, performa acaknya cuma 90 IOPS. Yang susah, yang ketiga ini adalah 10.000 RPM. Sekuensialnya sangat tinggi, 140 MB per second, dan performa acaknya 140 IOPS. Nah, yang kita pakai itu yang tipenya 5400 RPM sama 7200 RPM. Untuk HDD sendiri, dia selain tipenya itu eksternal internal, dia juga kegunaannya juga berbeda. Kapasitasnya HDD sendiri, dia ada lumayan banyak. 500 GB yang paling murah, 1 TB yang paling umum digunakan, 2 TB yang kebanyakan buat komputer dipakai, 4 TB yang istilahnya dia lebih banyak space-nya, tapi mungkin kurang sedikit, 8 TB yang kebanyakan ditemukan di HDD yang khususnya buat pekerja, atau HDD eksternal yang khusus kayak NetMask atau yang HDD yang
istilahnya lebih ke arah bukan itu yang HDD komputer. 12 terabyte juga jarang, tapi ada di NAS sama di komputer desktop. 14 terabyte itu beberapa manufaktur yang hanya bisa buat. 16 terabyte yang paling tertinggi untuk menyimpan data berupa dalam NAS atau konsumen. 18 terabyte ini adalah produk baru, tapi yang manufaktur masih Western Digital, jadi belum masuk ya istilahnya. Nah, manufakturnya HDD sendiri ada 3, Western Digital, Seagate, dan Toshiba. Nah, Western Digital ini sekarang kebetulan lagi ada masalah, jadi dia kenapa saya sampaikan, karena mereka juga membuat HDD yang lumayan bagus sama dengan dengan kata lain stabilitas atau daya tahannya kurang. Terus ada Seagate yang dia itu lebih terkenal ke HDD eksternal yang terutama 1 terabyte. Setiap dari kita pasti punya HDD dari Seagate. Terus ada lagi Toshiba. Ya. Menggunakan memori cepat dan memberikan kemampuan superior dan durabilitas karena memiliki bagian terpenting HDD yang sangat kecil. Misalnya jauh lebih cepat, tapi dia jauh lebih kecil. Lebih kecil maksudnya lebih kecil ke internalnya. Mampuannya itu reading sama writing-nya tinggi dibandingin HDD. Karena saking tingginya itu dia punya durabilitas atau ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Dan SSD sendiri, solid state drive itu dia punya efisien energinya paling tinggi dibandingkan HDD. Nah, hanya kontranya di SSD sendiri adalah harga. Banyak warga kayak kita gini, kita lebih memilih HDD karena banyak storage-nya. Tapi kalau mobilitasnya, HDD nggak secepat kayak SSD. Karena kontra harga ini, saya sampaikan tuh harga umum SSD itu dia sudah berkisaran sekitar paling kecil ya 300.000 atau 400.000 rupiah. Nah, karena harganya segitu sudah paling murah dan buat SSD sendiri itu susah, jadi ikut teranya dengan harga. Nah, kapasitasnya dia ada banyak nih. Ada 60 GB itu yang paling awal, 120 sama 128 GB itu ditemukan di harga range mungkin sekitar 400 sampai 600. Terus 40 GB bukan 400 sampai 600 sih, lebih ke 300 sampai 500. Terus 40 GB mulai harga 500-an atau kurang 256 GB. Terus ada juga 480 GB, 512 GB, hampir 1 tera, 960 GB, 1 TB, tera, 1,92 terabyte, 2 terabyte, 3,84 terabyte, terus ada 4 tera dan 8 tera. Jadi kapasitas maksimumnya SSD sekarang juga sampai 8 tera. Nah, manufakturnya SSD sangat banyak. Ini saya khusus untuk riset ya. Kebanyakan dia menggunakan, ini pelopornya pertamanya SanDisk. Terus kemudian suasana lain diikut-ikutan. Terutama Samsung, karena Samsung sendiri dia yang memanfaatkan SSD terbaik selama udah kurang lebih dari 6 tahun atau 7 tahun ya. Terus ada Seagate, dia ada divisi sendiri buat SSD. WD juga lumayan terkenal SSD-nya, sama Kingston yang merupakan salah satu budget SSD yang sering dipakai oleh para text reviewer yang khususnya di luar negeri. Dan satunya lagi adalah NVMe, khusus NVMe ini adalah salah satu bentuk faktor SSD yang ditancap pada slotnya sendiri. SSD ini umumnya sangat cepat dibandingkan SSD tradisional, tapi sangat mahal, harganya sangat tinggi. Rancangannya juga hampir kayak SSD, cuma dia lebih ke arah bagian sirkuit khusus pentingnya. Kapasitasnya sangat kecil ya. Mungkin dari 120 itu udah cukup sampai 8 tera. Dan 8 tera ini dia produknya bukan dari Samsung, tapi manufaktur chipnya itu dari chipnya itu dia dari Samsung nih. Karena ukurannya sangat kecil, jadi NVMe itu sangat populer di luar negeri. Khususnya karena selain harganya yang bisa murah, diskonnya istilahnya lebih menggiurkan M.U dibandingkan sama SSD.
Sehingga kalau kita lihat beberapa orang luar itu kenapa dia cepat atau dia itu bisa ngebut gesit gitu, pergerakan atau misalnya kayak buat videografi, pasti mereka dalam aktivitas pasti menggunakan M.2. Mungkin pasti ya, ngomong pasti itu karena jelas kalau udah ada, dan dia sendiri udah ada manufaktur khusus NVM Express karena saking cepatnya dari SSD itu sendiri. Dan manufaktur sendiri ada sama ya. Pertama Intel, kenapa? Karena Intel sendiri dia buat NVMe sendiri, tapi chipsetnya ini khusus di produk Optane, kayak Optane Optane 900P atau yang lebih generasi sebelumnya. Nah, kemudian habis Intel semuanya ini mereka juga ikut buat, termasuk Samsung, karena Samsung sendiri kita pasti tahunya kalau Samsung tuh membuat buat HP ya, kalau orang Indonesia. Tapi kalau menurut ahli teknologi mereka bilangnya enggak, mereka tuh buatnya enggak hanya HP, tapi mereka juga buat internal komputer. Oh, saya juga baru tahu kalau Samsung itu juga membuat kayak produk-produk kayak SSD atau dulu pernah HDD ya SSD terus dibuat M.2 yang saking ngebutnya itu sampai PCIe-nya udah generasinya paling cepat dan paling ngebut istilahnya. Nah, yang terakhir adalah mungkin belum power supply PSU sendiri. Itu merupakan salah satu perangkat keras yang mengubah daya dari outlet jadi daerah yang berguna dalam case. Maksudnya outlet itu seperti top kontak ya, dari yang arusnya kuat itu menjadi arus yang bisa dipakai untuk menghidupkan komputer. Bagian ini terus kemudian karena dia perubahan dari arus AC ke arus langsung DC, di mana komputer itu membutuhkan arus DC. Nah, karena listriknya kita pakainya arus AC, jadi ada beberapa banyak manufaktur yang kita harus Nah, sedikit tipe PSU ini dia ada dua modular, yaitu di mana dia kabelnya itu bisa diatur. Karena kabelnya diatur kan nggak ada kabel bawaan dari PSU, maka kita bisa ngatur kabelnya tuh di mana aja yang kita yang menyesuaikan. Nah, tapi kalau non modular itu yang sering kita temukan pada di PSU yang lama, di mana dia itu kabelnya sudah ada tersedia, cuma dia itu nggak bisa di manage dengan mudah. Karena masih pasti kalau ada non modular pasti dia ada kabel sisa gitu, sehingga kayak dikiranya berantakan kabelnya atau kayak estetiknya itu nggak nyesuai ya, jadinya nggak enak dilihat. Itu namanya kabel aja harus di manage, masa orang aja susah ya, maaf. Nah, dan dia itu kapasitasnya dari charger laptop yaitu sekitar 200 atau 220 watt sampai 3000-an. 3000 watt ini ditemukan pada server. Nah, kenapa servernya bisa panas? Karena dia butuhkan daya yang sangat besar. Karena dia jalan idle-nya 24/7, terus juga brand juga menambahkan PSU khusus. Dia jadi masuk akal kenapa dia butuhkan kekuatan banyak, misalnya untuk bisnis. Misalnya kayak bisnis kayak riset atau scientific mesti idle lah kalau komputernya, atau dia untuk nyari obat tapi metodenya dengan komputasi, atau dia riset penelitian juga, itu pasti dia pakai server itu yang kekuatan kapasitasnya paling besar. Nah, yang terakhir adalah PC case. PC case ini sangat umum ya untuk semua build PC, yaitu bagian keluar suatu PC atau server ada case-nya sendiri server untuk melindungi seluruh perangkat keras komputer terpenting dengan bentuk seperti balok. Kenapa bentuknya balok tuh? Karena kalau kubus ya nggak mungkin ya. Kalau balok dia bisa diatur istilahnya. Terus case sebenarnya emang dirancang langsung untuk oleh manufaktur brand sesuai ukuran rack server pada server client. Nah, ukuran case sendiri ada lumayan ya, ada 5. Ya, ada 5. ITX yang paling kecil mungkin bisa sekecil Xbox atau sekecil Xbox, hingga yang mungkin agak sedikit besar yang bisa menampung power supply yang ukuran standar, micro ATX yang agak besar sedikit, terus ATX yang paling banyak ditemukan di komputer di
di komputer-komputer di kantoran atau apa, terus kantoran, terus juga ketemu di riset juga ada full tower yang agak besar lagi. Dan full tower itu dia bisa menyimpan dua sistem komputer jadi dalam satu case. Nah, case itu juga punya beberapa faktor. Pertama tuh temperatur. Karena temperatur tuh mesti diukur dia idle-nya berapa ini, terus kalau dia pas performanya juga berapa. Jadi itu berpengaruh. Terus tekanan, karena dia ada input output kayak udara gitu, dia pasti akan memberikan tekanan kayak berapa atm gitu. Terus rata arus alirnya lebih ke dari komputer, dari hardware komputer hingga arus alirnya di dalamnya. Terus dan lain-lain itu karena case ini sangat pengaruh, termasuk desain sama kegunaannya. Nah, kalau dulu itu zaman-zaman kita itu masih era 2000-an itu case PC itu masih ada flop disk, ada juga CD drive. Nah, karena kedua benda itu udah nggak kedua alat itu nggak relevan, jadi kebanyakan case PC sekarang itu dia udah nggak dilengkapi, cuma hanya dilengkapi sama kabel, sama USB port, sama nyala matinya itu power turn on turn off-nya. Ya. Nah, ini saya kasih sedikit pengantar pendek semiconductor untuk komputer. Jadi malahan kalau saya penjelasannya kurang begitu jelas, khusus untuk yang researcher yang ngambil ke kimia material atau ke fisika material. Pertama adalah semiconductor. Ini yang pengenalan luasnya ya, yaitu salah satu material yang memiliki sifat konduktors antara konduktor, logam, dan isolator atau metaloid dan non-logam. Kemudian kandungan elemen dari semiconductor berupa silikon atau germanium, metaloid, maupun dicampur dengan senyawa lain dalam proses tertentu. Misalnya kayak fabrikasi ini bisa berupa litografi atau proses-proses lain yang khususnya anak-anak semiconductor pasti tahu. Itu kayak wafering gitu. Nah, semiconductor sih dia itu merupakan metode doping. Mungkin itu sangat umum dipelajari untuk memahami semikonduktor. Ya, ini umum ya. Terus doping ini menggunakan pengalaman pengotor pada kristal semikonduktor dengan tujuan mengubah konduktivitas. Silikon pada umumnya dapat doping bisa boron atau fosfor. Material lain seperti aluminium, indium yang trivalen maupun asin antimoni juga bisa digunakan. Metodenya bisa jadi doping sama N-doping. Ya, N-doping sendiri ini yang paling menggunakan material dopan yang memiliki 5 pentavalensi, karena adanya 5 elektron sekali terluar yang di elemen tersebut pasti 4 elektron berikatan langsung sama silikon, tapi dia punya salah satu elektron bebasnya itu yang membutuhkan sedikit energi yang akan menjadi ikatan valensi silikon. Dopan tersebut pasti dikenal sebagai donor. Karena dikenal sebagai donor bermuatan positif, yang karena kehilangan pembawa muatan negatif, pasti dia akan terbentuk tatakannya ada muatan negatifnya bergerak sedikit, tapi elektron bebasnya yang bergerak itu membawa pemuatan tertinggi, tapi kalau ada lubang bergeraknya atau mobilnya pasti membawa muatan terendah. Nah, sekarang ada p-doping. Doping sendiri pasti punya berlawanan dengan N-doping, karena material ini dia punya 3 elektron di kulit terluarnya yang meninggalkan lubang pada ikatan valensi atom silikon. Adanya elektron yang mengakibatkan material menjadi gerak, dan lubang bergerak ini pada posisi berlawanan pada pergerakan elektron. Dengan tidak adanya elektron, dopan nanti menjadi negatif dan disebut sebagai aksetor. Sekali lagi, dopan tersebut tetap pada tekanan kristal, hanya muatan positif dan bergerak karena ada lubang ini. Karena ada lubang ini disebut sebagai p-konduktif atau p-dop. Berarti yang tadi itu sebenarnya n-dop atau n-konduktif. Lubang n-doping sendiri ada mayoritas pembawa muatan, secara elektron bebasnya dia minoritas atau sedikit membawa muatan. Ya. Nah, beberapa salah satu yang membedakan antara riset semikonduktor dan manufaktur semikonduktor itu adalah gimana mereka itu diproses. Hanya nanti prinsip beberapanya itu unik ya dibandingkan dengan riset pada semikonduktor. Jadi disclaimer aja ini yang saya baca sedikit dari beberapa prosedur manufaktur, beberapa
prosedur. Cuma saya ketika saya mau coba membuka manufaktur semikonduktor ini itu karena kebanyakan adalah rahasia perusahaan, jadi saya tidak akan membawa general dari beberapa rahasia perusahaan. Nah, pertama adalah tahapan yang digunakan untuk membuat rangkaian integrasi atau integrated circuits. Nah, proses ini terbagi, ada fabrikasinya mengandung beberapa jenis pada tahap yang berhubungan dengan kimia dan litografi. Nah, litografi itu berarti pencetakan kayak kertas, di mana suatu alat elektronik itu dibentuk dalam layar-layar pada suatu bagian substrat bulk. Ini umumnya ya untuk proses manufakturnya ya. Dan proses umumnya itu ada pembuatan wafer, yaitu masuk litografi, proses front end dan proses back end. Nah, karena proses front end dan back end ini bukan lebih ke arah komputer, jadi saya ambilnya yang proses wafer, masuk litografi sendiri. Ya, litografi komputer itu adalah merupakan proses. Ini adalah wafer ya. Ini kebetulan wafernya adalah wafer dari Coffee Lake S, yaitu khusus desktop. Jadi wafer itu bukan yang ini maksudnya litografi komputer, dia bukan makanan. Merupakan proses untuk menerapkan pola pada semikonduktor untuk digunakan pada jaringan. Proses ini mengenal istilah wafer processing, di mana transistor ini terbentuk pada permukaan pada kristal silikon yang sudah tadi ada beberapa doping sama injection. Karena tahapan pertama itu pengaturan struktur semikonduktor pada substrat yang melawan pelapis dan proyeksi langsung pada wafer silikon. Karena dia tahan, yang melapisi tahan banget meresist kepada wafer, melewati perubahan kimia ketika kita sinari dengan cahaya. Cahayanya bisa UV, bisa cahaya tampak, tapi kebanyakan pakai UV. Nah, karena ada cahaya UV-nya itu kelihatan materi yang seperti modifikasi, dia bisa terbentuk dari pori-pori melewati pelarut-pelarut yang sudah terbentuk tersebut. Tahapan kedua itu ketika pori-pori itu selesai dilakukan print atau pencetakan. Nah, tambahan air itu akan mengalami pengerasan. Nah, karena pada pengerasan ini daerah yang terbentuk pada wafer ini dia akan menghasilkan daerah berpori. Ini kalau kita contohnya porinya dari Coffee Lake itu, jadi strukturnya itu terbentuk itunya model kayak hasil litografinya dari Coffee Lake S ini. Dan prinsipnya kebanyakan emang outsourcing. Nah, dalam pengembangan semikonduktor komputer, saya akan ambil jelasnya dari tahun 2000 ya. Karena tahun Y2K ini prosesnya dia sudah sampai nano. Dulu sebelum tahun 1990-an itu prosesnya itu masih kebanyakan dia ke mikrometer. Mikro itu karena dia sangat besar ya. Nah, karena udah tahun 2000-an perusahaan udah banyak pada mengembangkan yang karena pengembangan dan selalu banyaknya inovasi sama riset untuk pembuatan semikonduktor, maka dijelaskan pada hukum Moore bahwa perkembangannya setiap 1 atau 2 tahun dia akan datang. Ada hukum Moore itu mengatakan kalau hukum Moore ini akan di sini ada beberapa ya, ini ada 90 nanometer itu sudah mulai tahun 2003 dan selesai end of life ketika 65 nanometer itu dikembangkan. Nah, terus setelah 65 itu setahun dikembangkanlah yang prosesor tahun 45 nano yang ukurannya cukup semakin kecil ukuran transistornya. Kemudian pas itu tahun 2010 udah makin kecil 32 dan 2 tahun kemudian itu 22 nanometer lumayan kecil ya. Terus ketika 22 ini ke transisi ke 14, 14-nya semakin kecil, maka tahun 2014-2015 itu merupakan di mana prosesor ukuran 14 nanometer itu sangat umum. Nah, kemudian setelah tahun 2014 itu sekitar 4 tahun setelah 14 nanometer itu berkembang, termasuk dari kartu grafis sama kartu CPU, maka ada transisi ukuran menjadi 10 nano dari ukuran chipset atau pinnya. Dan ini hanya komersil. Terus kemudian tahun 2018 itu sudah ada ukuran chipset itu dengan ukuran desainnya itu bisa sampai 7 nano. Dengan transistor cukup banyak bisa dikrem sampai dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, maka transistor 7 nano ini adalah dari AMD, terutama dari kartu grafis sama CPU-nya. Nah,
yang akan kedepannya ini akan ada proses litografi seperti 5 nano yang lagi dikembangkan sama Samsung dan mulai dikembangkan sama Samsung dan akan dipakai oleh perusahaan kayak AMD atau Intel atau lain dan 3 nano yang baru datangnya 3 tahun kemudian. Nah, kalau saya kasih tantangan tahun mulai itu saya tahun manufaktur. Ya, beberapa perusahaan yang memang punya hak bisa menjadi membuat semikonduktor dan risetnya itu ada TSMC yaitu Taiwan based pembuatan microchipnya yang sangat terkenal. Terus ada Samsung sama SK Hynix. Mereka berdua ini bekerja sama di gedung yang sama mengembangkan riset mengembangkan chipset khusus untuk mobile sama untuk kayak RAM atau seperti RAM bukan CPU tapi RAM smartphone sama itu. Kalau smartphone dia nanti sebutannya lebih Exynos. Dan yang lain lagi ada Snapcom. Ini yang terkenalnya Snapdragon ini karena terkenalnya itu buat buat HP ini kalau Snapdragon. Termasuk yang HP kayak sekarang ini Snapdragon generasi 800 series. Yang satu lagi ARM. ARM ini khusus Apple ya. Karena kemarin saya sudah membaca kalau Apple ini dia akan transisi dari Intel ke ARM. Nah, ARM ini karena kenapa saya kasih ARM itu karena ARM ini sini juga membuat CPU, tapi dia prosesornya lain lagi karena prosesnya trade secret. Jadi saya nggak bisa menampilkan gimana mereka manufaktur prosesor kayak gini. Karena ARM itu juga karena dia juga mau buat GPU, jadi kemungkinan besar AMD juga kena. Intel sebenarnya AMD itu juga kena, tapi mereka global foundry-nya itu foundry-nya ada di sebenarnya di TSMC. Sementara Intel itu sebenarnya ada di global foundry, cuma saya lupa ngasih label global foundry karena global foundry ini adalah perusahaan yang memproduksi sama riset semikonduktor. Nah, terakhir adalah riset saintifik ya komputer. Nah, riset saintifik dan komputer itu sangat luas. Jadi ada beberapa saja yang saya hanya bisa jelaskan sedikit. Pertama adalah riset terbarukan di komputer itu masuk ke semikonduktor dan mikroprosesor serta model terbarunya itu dari perangkat keras komputer juga membuahkan beberapa hasil saintifik riset termasuk berupa computational science yang sekarang dikenal seperti sains komputasi atau kayak komputasi dalam ilmu kayak fisika, kimia, matematika, statistika, atau komputasi biasa gitu, atau komputasi kayak buat riset, kayak buat pemencarian model, pengenalan model, bahkan di computer science. Kemudian ada pemodelan dan simulasi. Ini nggak hanya, pemodelan simulasi nggak hanya di kimia, tapi ada di lebih banyak yang ke teknik juga ada, paling banyak pemodelan sama simulasi. Misalnya kayak komputasi fluida mekanik kayak misalnya produk mobil itu pasti ada simulasinya ya dalam komputer. Terus juga ada kayak sepeda itu juga atau kayak motor juga pasti kalau ada motor ada mobil mesti dia ada simulasi gitu. Nah pemodelan itu dia seperti pemodelan kayak AutoCAD atau program-program program pemodelan atau pemrograman simulasi pasti nggak hanya di dunia sains, tapi dia di dunia terapan juga banyak. Kemudian ada di inteligensia itu sebenarnya inteligensia, tapi saya nulis. Jadi AI, eksplorasi angkasa, ya jelas ya fisika ya. Kalau nggak ada komputer masih susah kalau buat eksplorasi. Terutama kayak teleskop gitu kan juga ada rannya pasti ada komputernya. Kalau nggak ada komputernya, ya risetnya ya nggak bisa itu harus jalan. Nah, ya pemetaan geografi sama kelautan ini lebih ke geografi ya. Kalau setahu saya itu dia masih menggunakan komputer khusus untuk memetakan kayak dari daerah sini atau dinemukan ini. Jadi benar-benar istilahnya interdisiplin itu banyak yang menggunakan komputer. Nah, pertama adalah komputasi sains. Saya akan mengambil dari komputasi sains sama inteligensia buatan. Komputasi sains ini merupakan disiplin memperhatikan desain, implementasi, dan penggunaan mobil matematis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah sains. Secara tipikal, dari sini menyebutkan kegunaan komputer untuk menjalankan simulasi atau analisis numerik suatu sistem saintifik atau proses. Cabang-cabang sainsnya yang menerapkan komputasi adalah matematika, masuk statistik,
biologi, komputasi biomedis lebih ke arah riset utama. Biomedis banyak ya. Untuk saya sekarang corona ini dia biomedis, jadi sangat sangat berhubungan sama komputer, fisika, ya, komputasi kimia, ya. Sama yang lain lagi komputasi sains, komputasi biasa itu yang menggunakan matematika kebanyakan. Dan satu lagi adalah intelijensi buatan. Kita tahu ya kalau saat kemarin AMD membuat ini 3 AI. Pertama itu adalah yang Pac-Man aku lupa namanya. Gamepad itu benar-benar dari AI itu dipelajari sudah 50.000 jam sehingga dia bisa mengubah atau membuat seperti apa? Seperti model game ya. Terus yang kedua ini AI kebakaran Nvidia melihat persamaan dari hewan itu aja kelihatan gitu. Dan yang terakhir ini ada yang paling viral itu adalah yang AI yang itu AI yang bisa membuat gambaran gitu seperti gambar gunung atau gambar air terjun juga yang sempat viral di internet karena karena Nvidia sedang membuat membuat kartografis baru. Satu, simulasi intelijensi manusia dalam mesin yang terhubung oleh program untuk berpikir dan meniru aksi manusia. Secara kasar, kita memahami robot sebagai AI, padahal AI sendiri dijelaskan dalam cara bagaimana mesin dapat meniru kepintaran manusia dan jalan tugas dari yang sederhana hingga kompleks. Komputer juga memiliki peran penting untuk mengembangkan jaringan intelijensi buatan. Intelijensinya itu ada 8. Halo, apakah dia mengalami latensi di saya aja atau ada di antara kalian juga? Sepertinya dia lagi mengalami latensi ya. Karena sih sudah diperingatkan, saya sudah dikasih peringatan oleh dia akan mengalami latensi atau keterlambatan respon atas sinyal. Jadi mungkin kita tunggu sebentar.
Halo, baik. Aku cuma ngerti kalau misalnya kamu sudah mulai ngomong, suaranya nggak muncul. Itu saja. Maaf kalau ganggu. Rey, suaramu belum muncul, Rey. Belum muncul, suaramu belum ada, Rey. Halo, Rey. Mungkin kamu bisa dulu apa namanya? Live dulu coba join pakai yang biasa. Apa yang biasa? Ini kan yang join baru screen-nya. Oh, Jadi join dulu orangnya baru screen-nya. Karena kalau screen-nya memang nggak ada suaranya biasanya. Kayaknya mikrofonmu tuh yang aktif yang di laptop deh, C. Makanya noisy dari tadi tuh. enggak, bukan. Aku udah pakai ini kok. Pakai earphone. Tapi waktu kamu ngetik tuh kerasa banget. Oh gitu kan? Rey, Reyhan. Kamu gabung personal dulu deh, Rey. Kelihatannya nggak ada suaranya sama sekali. Atau Ya, halo. Ntar ya. Tadi Ya. tadi kurang. Udah Oke. cukup. Sip. Tinggal terakhir. Nah, Oke, nggak lapis masalah. data. Udah. Ini tinggal sedikit lagi. Satu lagi. Oke, Terakhir. monggo silahkan. Terakhir adalah CPU sama GPU computing. Oke.
dua ini adalah di mana ada pepatah mengatakan ini otot versus otak. Ini khususnya di dunia komputer. Di mana otot nih kita tuh memfasilitasi GPU lebih banyak dibandingkan dengan CPU-nya. Nah, karena di sini CPU sama GPU computing ini salah satu hal topik yang menarik buat riset, maka CPU sama GPU itu lebih ke apa? Istilahnya seperti apa? Kontra, pro sama kontra. Dan saya sendiri sih orangnya paling pro ke GPU computing. Kenapa? Karena walaupun mereka hanya pakai kartu grafis, tapi mereka tuh bisa mempercepat mobilitas itu jadi semakin lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan CPU doang. Nah, dan debat ini CPU sama GPU computing itu adalah salah satu hal yang istilahnya lumrah ya di dunia komputer karena orang masih menggunakan CPU yang lebih diutamakan karena CPU lebih punya otaknya dibandingkan itu. Terus yang kedua itu GPU. Kenapa GPU? Karena dia punya si RAM yang besar, dia itu bisa real time, bisa nyata gitu dalam misalnya riset lagu itu. Maaf. CPU atau GPU gitu. Sehingga kedua debat ini nggak akan berhenti. Nah, kenapa CPU itu dia diuntungkan? Karena bisa diperbesar kayak menggunakan Xeon atau atau menggunakan kayak scalable process, dia bisa dikembangkan sampai terintegrasi sampai puluhan atau sampai ribuan paralel, secara paralel. Kalau GPU juga satu sistem tapi bisa langsung paralel untuk mengerjakan kayak real time rendering atau real time acceleration untuk AI atau itu. Jadi kedua ini istilahnya perdebatannya nggak akan habis untuk istilahnya gimana yang paling prior pakai CPU, mana yang prior pakai GPU. Nah, di sini saya sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Oke, silakan. Oke. Silakan bertanya. Ya, itu saya nggak terlalu nyimak yang CPU versus GPU itu. Itu kan setahu saya untuk implementasi bukan implementasi apa namanya ya? Training apa deep learning itu dia pakai orang-orang biasanya pakai GPU kan. Ya, bisa oke GPU. Itu kenapa? Maksudnya kenapa mereka lebih milih pakai GPU gitu? Kenapa GPU ya? Karena ini setahu saya itu informasinya kalau GPU itu sampai sekarang tuh sedang dikembangkan. Baik dari Nvidia sama AMD itu mengembangkan program di mana mereka bisa mengakselerasi GPU dengan core-nya. Kayak misalnya CUDA Core itu di Nvidia yang dimana dia memfasilitasikan core-nya dari GPU itu untuk kemampuan komputasi untuk misalnya dalam deep learning. Karena kalau kita tidak misalnya dalam waktu kayak saya itu kenapa GPU ya? Karena GPU itu istilahnya lebih ke menguntungkan tuh ketika tugas beratnya tuh disandarkan di GPU, terus CPU-nya sendiri dia tugas sisa-sisa yang menurutnya itu opsional. Jadi istilahnya bisa memadukan antara GPU sama CPU computing. Jadi sehingga perdebatan kayak CPU sama GPU computing itu masih untuk deep learning itu rada istilahnya dua arah kontradiktif. Ada lagi berarti yang bertanya? GPU-nya untuk trainingnya ya? Bisa GPU bisa pakai training. Kalau misalnya mau fasilitasi GPU murni, kalau di Linux dia bisa pakai CUDA gitu ya kalau nggak salah, CUDA Core gitu. Tapi nggak semua program dia bisa support CUDA. Untuk khususnya Nvidia, kalau AMD ada komputer unit atau CU. Jadi AMD sendiri mungkin ada software-nya sendiri, terus ada di istilahnya lebih ke gimana lebih kira arahnya ke CPU atau arahnya ke GPU itu tergantung sama deep learning-nya itu, Bib. Ada lagi, Bib? Atau ada yang tanya lagi? Sebentar, satu lagi. Ini kenapa
kenapa SSD yang tadi itu apa solid state disk atau disk SSD itu kenapa Ya. readingnya lebih cepat daripada HDD? HDD. Ah. Oh, SSD ya. Karena reading sama writing-nya cepat tuh berarti misalnya transfer data tuh dia paling cepat juga, Bib. Kayak misalnya kayak transfer data, kamu punya data 1 GB, terus kamu pengen pindahkan ke HDD, pasti butuh waktu kan, berapa menit gitu. Tapi kalau kamu punya SSD, cepat selesai. Nggak Ya, ada pengecualian. Kenapa bisa lebih cepat gitu? Karena dia posisi di dan desain strukturnya SSD-nya itu dia ada beberapa kayak teknologinya sendiri ya, kayak NAND, terus ada teknologi kayak TLC, QLC. Jadi teknologinya buat untuk SSD itu banyak sama luas untuk misalnya dalam secara mekanisme prosesnya. Nah, karena mekanisme prosesnya dia pakai teknologi NAND atau teknologi TLC, QLC atau ya begitu, dari transfernya SSD sendiri paling cepat, lebih, sehingga itu membantu. Dan karena dia menggunakan sedikit HDD, sedikit bagian HDD, dan terintegrasikan sama TLC NAND itu, percepatan mobilitasnya semakin besar untuk SSD. Dan orang kita tuh sendiri lebih pilih HDD itu karena lebih ke kapasitas. Ini yang lebih ke kapasitasnya. Padahal ternyata kenapa SSD itu karena dia paling cepat. Termasuk beberapa reviewer Tech Indonesia, dia pasti merekomendasikan SSD atau M.2 kalau misalnya punya budget yang agak lebih. Ya, saya pakai itu sih, saya pakai SSD ini. Ya nggak apa-apa. Karena lebih itunya. Iya. Booting. Ada yang bertanya lagi? Ya, sudah. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ini kebetulan yang ini tentang komputer ini masih paling luas ya. Sebenarnya kalau mau saya buat lebih lama lagi bakal susah karena terapannya tuh dia nggak hanya di dunia sains, tapi istilahnya kayak kita tuh bisa lebih ke mana ya arahnya ya? Oh, ke arah simulasi itu bisa sampai kayak simulasi letusan, atau lebih kayak seperti simulasi seperti pemodelan itu. Saking luasnya itu, jadi komputer itu sangat istilahnya hal yang wajib dipunyai oleh setiap orang. Kalau nggak ada komputer, pasti nggak ada namanya gerakan. Misalnya gerakan itu kayak misalnya gerakan kayak mau ngelakuin aktivitas seperti aktivitas yang daily drive-nya pakai laptop, atau dia daily drive-nya pakai PC, ya bisa. Ada juga orang kayak gitu. Kayak misalnya editing atau mau coba baru, pasti kalau ada PC udah kayak istilahnya investasinya itu udah oke lah. Tapi kalau PC sendiri tuh pasti tiap tahun tuh nambah ada hardware baru, pasti ada model baru. Jadi istilahnya tuh luas di situ. Termasuk dari dunia konsumen kayak kita, atau dunia riset, atau yang menggunakan workstation, atau dia menggunakan server juga ada. Jadi istilahnya secara luasan tuh komputer tuh di mana-mana ada. Jadi istilahnya kita tuh nggak bisa hidup tanpa komputer tuh, benar-benar slogan yang tetap menempel sampai sekarang. Terus ada lagi yang mau bertanya, yang mau nanya ini. Ada pertanyaan lain? Ada lah. Waduh, suaranya kok nggak kedengaran ya? Halo, sorry. Oh, ini ada pertanyaan nih, yaitu kalau nggak salah silikon bisa dibuat dari pasir ya? Apakah kita bisa manufaktur sendiri karena katanya pasir di Kalimantan potensial jadi bahan silikon? Bisa. Tapi kalau misalnya silikon itu karena dibuat pasir, tapi mungkin ukurannya yang harus diperhatikan, karena
orang untuk manufaktur ke silikonnya itu kebanyakan mereka menggunakan silikon aleman, bisa. Tapi potensinya tuh apa ya? Antara kayak apa? Yang saya pertimbangkan tuh antara kayak kita hanya bisa berapa eksploitasi, hanya seberapa sedikit atau seberapa banyak untuk memanufaktur silikon. Jadi bisa sebenarnya. Jadi apa? Lumayan jadi manufaktur sendiri. Cuma kalau secara luasnya manufaktur silikon itu kalau dalam komputer tuh dia sudah ada bahannya, raw-nya udah ada silikonnya. Jadi bisa kalau misalnya mereka mau ya, asal ada persetujuan dari mereka karena sejauh ini kayak apa ya? Kayak manufaktur itu masih ada. Ya, lagi ini jawab. Ntar aku jawab ini. Oke, jadi maaf ya. Jadi kalau manufakturnya bisa, sebenarnya bisa jadi potensi, tapi mungkin nggak tapi sih. Kalau ada yang mau ya, kalau mereka misalnya minat kayak pasir di Kalimantan, bisa. Jadi istilahnya nggak ada yang nggak bisa gitu. Oke. Kalau gitu aku ini mau tanya tadi terkait hukum Moore. Bisa sedikit lebih dijelaskan nggak, Ray? Hukum Moore ya. Jadi hukum Moore itu dia setiap perangkat keras itu berkembang 1 tahun atau 2 tahun sekali itu bisa ada perubahan baru, misalnya dari proses manufaktur atau dari proses pembuat ukuran. Jadi pembuat pabrikasi kayak manufaktur proses chipset itu chipnya dari hukum Moore itu setiap 2 tahun itu mesti ada eksponen ya. Hanya karena perkembangannya nggak selalu eksponen, jadi pengembangannya tuh sedikit demi sedikit eksponensial. Sehingga kita tuh istilahnya manusia tuh dalam manufaktur itu sudah melampaui batas ya. Ini mendekati ke batas di mana manufaktur keukuran yang lebih kecil tuh hampir susahnya bisa setengah mati, termasuk dari riset nanomaterial atau riset semikonduktor juga untuk nge-push lagi sampai ke hampir 1 nanometer. Jadi masih dalam perkembangan riset juga ini. Nge-pushnya sampai ke 5 ke 1 itu. Tapi kalau udah ke 1 ini dia istilahnya efeknya tuh mungkin udah berubah sih istilahnya. Kayak kimia kan dia punya diameternya udah berapa ratus pikometer. Karena saking 1 meter itu itu kan saking dekatnya itu pasti nanti ada efeknya sendiri kayak apa gitu. Yeah. Efeknya silikon ke termasuk germanium juga. Jadi masih susah untuk pengembangan semikonduktor di sampai ke batas kayak 2 nano atau 1 nano itu. Ya. Oke. Ya, soalnya ini kan menurut prediksinya kan. Ada pertanyaan lagi? Ya, aku sedikit lanjut kalau boleh. Ini kan menurut prediksinya kan harusnya 5 nanometer bisa sekarang, 3 nanometer ya kurang lebih 2-3 tahun lagi, dan tadi targetnya 1 nanometer ya. Tadi aku pernah baca juga, pernah baca. Kalau kita masih menggunakan metode sekarang, metode konvensional yang sekarang, cara kita membuat transistor atau semikonduktornya, katanya sebenarnya 5 nanometer itu udah nggak mungkin gitu, karena cara fisika dia sudah mengalami yang dinamakan quantum tunneling. Jadi kan ceritanya kalau sudah sekecil itu kan elektron tuh masih bisa menembus suatu barrier biarpun energinya kecil gitu kan ya. Artinya kan membuat CPU kalau benar aktif terus kan. Berarti apakah memang 5 nanometer, 3 nanometer ini memang mungkin? Artinya 7 nanometer itu sudah mentok? Atau ada cara supaya kita bisa memiliki komputer dengan ukuran sekecil ini? Maksudnya ukuran apa sih namanya ini? Transistornya sekecil ini, 5 nanometer, 3 nanometer? Bisa. Oh ya. Tapi bisa, tapi metodenya
bisa jadi berubah malah karena kebanyakan ini metode buat pembuatan chip komputer tuh dia masih udah terotomatisasi kan secara konvensional. Jadi prediksi itu sih mungkin di antara mungkin atau nggak mungkin malah kayak ke ketidakpastiannya Heisenberg. Jadi kalau mungkin tuh mungkin metodenya ganti, kalau nggak mungkin tuh berarti sudah melewat udah batasnya 7 nano itu. Soalnya beberapa berita yang saya baca itu bahwa Intel sama AMD itu sedang rebutan yang 5 nanometer ini. Jadi karena rebutan 5 nano, mereka itu rebutan sampai kayak IP itu ada intellectual property-nya sama manufacture process-nya sehingga seperti apa tuh kayak jadi bermasalah gitu antara kedua company ini buat mengambil proses 5 nanometer ini. Jadi saya belum tahu istilahnya karena ini masih rahasia. Cuma kalau beberapa not perusahaan yang ditentukan mungkin Samsung yang mungkin. Ada lagi tambahan? Oke, mungkin atau tambahan lagi? Sudah cukup jelas sih kalau aku. Kebetulan juga ini sudah jam 11.30 ya, biasanya udah waktu selesai dari BBI. Makasih banyak loh Re, udah ngasih atau sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu yang menarik. Aku jadi tahu detailnya walaupun ujung-ujungnya perusahaan yang mendominasi sebenarnya masih tetap dua ya. AMD versus Nvidia. Iya, tetap dua. Gitu. Intel sama Intel ya. Juga sama jadi kalau CPU. Oke. AMD ya mengingat ada sip. Ya, AMD Intel itu nggak akan habis soalnya kalau dari pertarungannya karena dua-duanya sama-sama buat CPU bagus terus itu. Nah kebetulan ketika saya lihat beberapa review tentang CPU Intel yang sekarang mereka sudah dibatasi itu kayak grafik grafik keseimbangan itu loh. Jadi mereka 10 nano tuh udah cukup udah nggak bisa mentok lagi 14 nano karena ya Intel sendiri juga punya foundry-nya beda, manufakturnya kayak Global Foundry sama TSMC sehingga istilahnya Intel tuh udah kayak dia hanya memperbarui yang ada tapi bukan mengembangkan yang lebih lain kayak AMD. Karena AMD sendiri ada tangan second hand-nya kayak saya TSMC atau itu bukan Global Foundry. Kalau Intel ini udah ada Global Foundry sama TSMC bareng. Cuma karena ketika ARM ini dikenalkan di Apple, maksudnya dia kembali lagi ke Apple karena mesti mengganti prosesor jadi yang lebih cepat, lebih tahan panas, efisien. Jadi sehingga CPU ini emang ini yang paling terkenal di saingan di yang sekarang ini AMD sama Intel. Karena AMD juga mendeliver performance-nya lumayan lebih bagus khususnya di prosumer sama workstation saya ingat tuh karena mereka sendiri yang mempelopori 64 core. 64 core tuh yang kayak gini ya istilahnya. Ya. Jadi karena AMD sama Intel tadi jadi karena saking cepat AMD itu Intel tuh kayak merasa nggak bisa apa-apa gitu ya kan karena 10 gen itu dia punya reviewnya tuh agak jelek menurut itu. Cuma yang bagus hanya dual CPU kalau dari Intel, kalau yang generasi 10 itu jadi masih perdebatan lah istilahnya AMD sama Intel ini nggak akan habis soalnya. Ya menarik ya. Termasuk ada yang fanboy gitu, fanboying juga, fanboy kayak fanboynya orang itu lah kayak idolnya mereka gitu. Ini sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, udah sih. Kita udah di penghujung waktu juga sebenarnya. Udah pas setengah 12. Ya sekali lagi bisa aku bilang makasih Re, dan untuk semuanya bisa nyalain kamera dan kita akan melakukan sesi foto sebentar. Ya, kalian nggak pada pulang ya soalnya udah jam 12 soalnya. Iya, nggak apa-apa.
Baik, Oh, kamu aja. Ya udah. Di kamu apa di aku aja yang moto? Bentar. Oke, 1, 2, 3. Bentar, aku start dulu. Ampunan. Aku start dulu bentar. Oh, jadi Mirul, kamu diam aja kayak itu. halo. Ayo lagi. Oke. Oke. Oke, 1, 2. Bersih-bersih. Thank you, Ray. Ya, sama. Ya, makasih banget loh, Rey. Udah Oh, mesti sama-sama. nyempatin waktunya. Ya. Ya, lumayan ya ini. Udah apa? Susah soalnya nggak diskusi komputer secara umum soalnya itu ya banyak banget sih yang kita pakai sekarang ini termasuk pakai webcam itu jadi ribet saya kalau diskusi komputer termasuk yang buat pertanyaan juga karena ya itu banyak gangguan juga hambatan juga jadi inilah yang rasanya jadinya itu ya, terima kasih juga ya untuk kawan-kawannya ya yang udah hadir di sini masuk ambil terus sama JJ sama si Wajid aku lupa Aduh, lupa kamu nama. ya Bukan nama aku kau. ya udah lama gak ketemu soalnya Ini mungkin anak-anak tadi juga mengalami gangguan sinyal. Aku juga beberapa kali mengalami gangguan. Ya memang resiko remote kali ya. ya emang risiko sih remote itu jadi gangguan sinyalnya cepet juga tuh ya Ya. Kan mau stop